Halo sobat-sobat para pecinta film. Kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film Snake Eyes. Film ini dimulai di mana seorang anak kecil yang melihat bapaknya ditembak oleh seorang penjahat yang ia tidak ketahui. Ia pun menyimpan dendam yang begitu besar sampai ia dewasa. Ia pun mengikuti pertarungan jalanan untuk mencari pembunuh ayahnya. Ia menyebut dirinya adalah Snake Eyes. Seseorang yang bernama Kenta mengajak Snake Eyes untuk bergabung ke dalam Yakuza miliknya. Jika Snake Eyes mau bergabung, Kenta akan memberitahukan keberadaan penjahat yang membunuh ayahnya. Kenta merupakan Yakuza yang menyuplai senjata dari Los Angeles ke Jepang. Setelah beberapa minggu bergabung, salah satu anak buah Kenta yang bernama Tommy berkhianat. Tommy sudah berteman baik dengan Snake Eyes. Tommy dipanggil oleh Kenta untuk berdiskusi. Ternyata identitas Tommy bocor. Tommy adalah seorang mata-mata. Kenta menyuruh Snake Eyes untuk membunuh Tommy, tetapi ia menolak dan membantu Tommy untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Pertarungan antara Snake Eyes dan para anggota Yakuza pun terjadi. Tommy memberitahu Snake Eyes bahwa Kenta dan dirinya merupakan anggota klan Arashikage. Kenta berusaha membunuh si Tommy agar bisa menjadi ketua klan Arashikage. Tommy pun membawa Snake Eyes untuk bertemu ketua klan. Ketua klan pun mengucapkan terima kasih kepada Snake Eyes. Tommy mengajak Snake Eyes untuk bergabung ke dalam klannya, tetapi Akiko yang menjaga klan itu merasa keberatan. Ketua klan dengan bijak berkata Snake Eyes dapat bergabung ke dalam klan apabila ia dapat melewati 3 tahap tes. Snake Eyes pun setuju. Pada malam hari, Akiko memberitahu kepada Tommy bahwa Snake Eyes tidak mempunyai identitas dan dapat membahayakan klan Arashikage. Tommy pun tetap pada pendiriannya. Ujian hari pertama pun tiba. Ketua klan memperkenalkan Heart Master dan Blind Master kepada Snake Eyes. Heart Master menjelaskan ujian tersebut. Apabila Snake Eyes dapat merebut mangkuk yang berisi air darinya, maka ia akan lulus. Ia diberikan kesempatan 4 kali. Ujian pun dimulai. Snake Eyes pun langsung berusaha merebut mangkuk itu dari Heart Master, tetapi ia gagal. Begitupun percobaan selanjutnya. Hingga ketiga kali, Snake Eyes pun tetap gagal. That's 1, 2. Ketika sedang mengambil air untuk percobaan yang terakhir, Snake Eyes teringat nasihat yang diberikan ayahnya sewaktu kecil. Tinggalkan ego dan mementingkan sesama dan kejujuran. Snake Eyes pun meminta Heart Master untuk menukarkan mangkuk yang berisi air miliknya dengan miliknya. Heart Master pun memberikan mangkuk itu. Artinya ia lulus dari ujian yang pertama. Setelah makan malam bersama klan Arashikage, Tommy pergi menemui Kenta. Ternyata kejadian yang terjadi di dermaga merupakan settingan Kenta agar Snake Eyes dapat menyelinap ke dalam klan Arashikage dan dapat mencuri permata matahari yang ada di kastil. Snake Eyes pun setuju demi balas dendam. Pada pagi harinya, Snake Eyes berbicara dengan Tommy. Betapa banyak CCTV dan alarm keamanan di tempat ini. Tommy menjelaskan bahwa ada sebuah permata matahari
yang merupakan salah satu aset klan Arashikage. Klan Arashikage bersumpah untuk menjaga dan tidak menggunakan kekuatan itu karena dapat menghancurkan apapun. Sebelum pergi, Tommy memberikan katana Morning Light kepada Snake Eyes sebagai hadiah telah lulus di ujian pertama dan memberitahu bahwa yang dapat mengakses tempat itu hanyalah DNA Tommy, ketua klan, dan Heartmaster. Akiko yang curiga mengikuti Snake Eyes yang menuju ke kastil. Akiko bertanya apa yang sedang ia lakukan dan mengajaknya untuk bertarung. Mereka pun bertarung satu sama lain dan Snake Eyes pun kalah. Tiba-tiba Tommy memanggil Snake Eyes dan Akiko dan memberitahu bahwa Kenta ingin menyusupkan senjata ke Jepang tepat di Shinjuku. Mereka pun menuju Shinjuku dan langsung bertarung dengan anak buah Kenta. Tommy yang melihat Kenta langsung bertarung dengannya, tetapi pertarungan mereka dimenangkan oleh Kenta. Akiko yang ingin membantu dihentikan oleh Snake Eyes. Kenta pun berhasil kabur. Mereka berhasil mengamankan beberapa pasokan senjata dan terdapat lambang kobra. Akiko menjelaskan bahwa Kenta bekerja sama dengan Cobra untuk menghancurkan klan Arashikage. Tommy pun menghubungi Clarte untuk membantunya. Clarte merupakan unit anti-teroris. Snake Eyes pun bertanya ada apa dengan Cobra. Akiko menjelaskan bahwa Cobra merupakan perkumpulan sekomplotan teroris dan sindikat kriminal yang ingin menghancurkan dunia. Snake Eyes pun langsung menemui Kenta dan menjelaskan bahwa ia membantu Kenta karena ingin membalas dendam, bukan ingin bergabung ke dalam Cobra. Tiba-tiba salah satu petinggi Cobra yang bernama Baroness muncul dan mengatakan bahwa ia telah menangkap orang yang membunuh ayahnya tersebut dan akan memberitahukan lokasinya jika ia mau membantu mereka. Lalu Snake Eyes pun pergi. Scene berpindah, di mana Blind Master memberikan tantangan kepada Snake Eyes. Tantangan ini bertujuan untuk mengungkapkan kelemahannya. Blind Master menyuruh Snake Eyes untuk mengikuti cahaya biru. Cahaya tersebut membawa Snake Eyes ke masa lalu, di mana ayahnya dibunuh. Snake Eyes pun meminta maaf dan ayahnya berkata, "Ini semua demi kamu." Snake Eyes pun kembali. Ia bertanya kepada Blind Master apakah ia lulus apa tidak. Blind Master menjelaskan ini lebih dari sekedar lulus atau tidak. Dia harus meluapkan hatinya agar bisa melewati tantangan ketiga. Tantangan ketiga pun dimulai. Snake Eyes pun turun ke dalam goa yang berisikan 3 anak konda. Apabila hati dari seorang Snake Eyes suci, 3 anak konda itu tidak akan menyerangnya. Jika tidak, maka sebaliknya. Tiba-tiba anak konda itu menyerang Snake Eyes dan Akiko langsung turun dan membantunya. Ketua klan pun marah dan memberi hukuman kepada Tommy dan Snake Eyes. Tetapi Snake Eyes berkata bahwa ialah yang bersalah dan hatinya tidak murni. Ia bergabung dengan klan Arashikage untuk balas dendam. Snake Eyes meminta maaf kepada Tommy dan menggoreskan tangannya ke katana dan Tommy melakukan sebaliknya. Snake Eyes membersihkan darah yang terdapat di katana itu menggunakan kain. Kain itu akan digunakan untuk mengakses kastil yang terdapat permata matahari. Snake Eyes pun langsung mensabotasi keamanan kastil itu dan langsung masuk ke dalam kastil itu. Snake Eyes berhasil mengambil permata matahari itu. Tiba-tiba Akiko yang berada di belakangnya langsung berusaha menghentikannya tetapi gagal.
Snake Eyes pun langsung menemui Kenta dan memberikan permata itu. Kenta pun mencoba kemampuan dari permata itu. Anak buahnya pun langsung habis terbakar. Kenta melakukan negosiasi. Apabila ia telah menghancurkan klannya, ia akan memberikan permata itu kepada Baroness dan Snake Eyes menemui orang yang membunuh ayahnya. Snake Eyes pun ingin membunuh Agustin. Tetapi Agustin berkata ia ditugaskan oleh Cobra untuk membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Snake Eyes melepaskan Agustin dan langsung mengejar Kenta. Snake Eyes pun diikuti oleh Tommy, Akiko dan Yakuza dari belakang. Ketika Tommy dan Akiko melayangkan katananya, Snake Eyes pun menghindar dan menghancurkan motor Yakuza yang ada di belakangnya. Di tempat yang berbeda, Kenta yang sudah sampai di klan Arashikage langsung membabi buta menghancurkan tempat itu. Dan Heartmaster juga ikut bertarung. Clarte yang juga ikut membantu harus tertangkap oleh Baroness. Snake Eyes dan Tommy saling bertarung satu sama lain. Tetapi Snake Eyes memberitahu kepada Tommy agar segera menuju ke klan Arashikage. Tommy pun setuju dan mereka langsung menuju ke tempat Arashikage. Karena klan itu sudah hancur, Baroness meminta permata itu dari Kenta, tetapi Kenta menolak dan mengkhianatinya. Waktu Kenta ingin membunuh ketua klan, tiba-tiba anak buahnya melaporkan bahwa Tommy dan Snake Eyes datang. Kenta pun menuju ke tempat Tommy berada. Di sisi lain, Clarte mengajak Baroness untuk sementara bekerja sama. Baroness pun setuju dan menghabisi anak buah Kenta. Snake Eyes dan Tommy pun menghabisi anak buah Kenta satu persatu. Snake Eyes, Tommy, ketua klan, dan semua berkumpul menjadi satu untuk menghabisi Kenta. Kenta tidak bisa dikalahkan karena ia memegang permata matahari. Mereka pun mulai berpencar. Satu persatu muncul melawan Kenta dan ketua klan menutup pandangan Kenta. Mereka menarik gerobak yang berisikan bom. Kenta pun langsung menggunakan kekuatan itu dan terpental sehingga batu sihir itu terlepas dari tangannya. Tommy pun berhasil mengambil batu itu dan ia langsung menggunakannya ke arah Kenta. Tetapi Kenta berhasil kabur. Di sisi lain, Snake Eyes mengejar Kenta. Mereka pun saling bertarung satu sama lain. Sampai di tempat kobra itu berada. Tanpa berpikir panjang, Snake Eyes menarik Kenta ke dalam goa itu. Kobra itu pun langsung memakan Kenta dan Snake Eyes berusaha meluapkan hatinya. Kobra itu melepaskan Snake Eyes karena hati Snake Eyes yang murni. Ketua klan memberitahu kepada Tommy bahwa tidak bisa menjadi penerus klan Arashikage. Tommy pun marah dan meninggalkan klan itu. Di sisi lain, Clarte merekrut Snake Eyes untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum Snake Eyes menerima,
Ia ingin membawa Tommy kembali ke dalam klan itu. Film pun selesai. Demikian cerita dari film Snake Eyes. Film ini agak membosankan. Snake Eyes seperti terlihat tidak mempunyai karakter di dalam film ini. Dan bagi kalian yang penasaran, bisa langsung nonton di halaman Mimin. Ikuti terus channel Cinema Movie, karena setiap minggunya kita akan mereview film-film terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bagikan ke teman-teman terdekat kalian. Semoga bermanfaat.